terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel dan saat ini kita ada di sesi dialog Kompas Sulsel pagi hari ini. Saudara, tanggal 9 Desember 2017 besok kita akan bersama-sama memperingati Hari Korupsi Nasional. Ini jatuh memang setiap tanggal 9 dan momen peringatan Hari Anti Korupsi ini selalu dijadikan oleh semua pihak untuk bersama-sama bisa berkontribusi untuk memerangi perilaku korupsi yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah gencar untuk menggerakkan kampanye saya bebas korupsi ataupun memerangi yang namanya korupsi di Indonesia. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saya sudah kehadiran dua orang perempuan luar biasa yang dari Sulawesi Selatan yang akan berbagi cerita dan juga berbagi seperti apa kontribusi mereka untuk ikut sama-sama memerangi perilaku korupsi di Indonesia. Sudah hadir di samping saya pagi hari ini ada Ibu Sri Endang Sukarsih. Beliau ini adalah pemerhati dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Selamat pagi Ibu, apa kabar pagi hari ini? Pagi, salam harmonisasi. Salam harmonisasi. Dan di sebelah Ibu Sri saat ini sudah ada Ibu Ferry Mamboya selaku koordinator dari Saya Perempuan Anti Korupsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Ferry, apa kabar pagi hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Maaf, Mambaya ya. Mambaya, oke, baik Mambaya. Saya ingin ke Ibu Ferry dulu. Ibu Ferry, Saya Perempuan Anti Korupsi, saya sudah mendengar ini dalam beberapa tahun belakangan. Apa yang mendasari gerakan ini sebenarnya? Sebenarnya kita bahagia ya karena ternyata gaungnya juga sudah lama ya. Nah, mungkin saya cerita dulu bahwa Saya Perempuan Anti Korupsi itu adalah gerakan sosial yang berbasis keluarga. Dia berbasis keluarga, dia didirikan oleh KPK 3 tahun yang lalu, tepatnya 22 April 2014 ya. Nah, saat ini kita sudah berada di 34 provinsi di Indonesia. Untuk Sulawesi Selatan sendiri kita sudah ada di 24 kabupaten kota. Jadi semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan itu kita punya agen masing-masing di dalamnya. Ya. Bagaimana kemudian gerakan ini muncul itu karena adanya penelitian yang kemudian melihat bahwa ternyata tidak lebih dari 4% ibu yang mengajarkan kejujuran kepada anak-anaknya, kemudian mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anaknya, bukan dalam hati harafiah yang mengatakan kalian harus jujur, tetapi tidak mengajarkan dengan tindakannya, dengan perilakunya, itu tidak disesuaikan. Jadi mereka hanya kalian jujur, tetapi tindakan setelah itu tidak memperlihatkan bahwa dia harus mengajarkan kepada anaknya bagaimana dia harus berperilaku jujur. Jadi sebenarnya itu yang mendasari kemudian Pak hadir. Berarti sebenarnya mengawali semuanya, bahkan perilaku korupsi bisa diawali dari rumah, dari seorang perempuan, seperti itu? Iya, itu sebenarnya dasarnya. Jadi bagaimana kita gerakan PAK ini gerakan sosial yang berbasis keluarga. Bagaimana kita mulai dari lingkungan keluarga untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi memang kita mau mengatakan bahwa melawan korupsi itu tidak hanya dengan tindakan, penindakan, tetapi juga melalui pencegahan. Jadi kita mengajarkan perilaku anti koruptif. Kita selalu mengajarkan 9 nilai kepada keluarga kita, kepada anak-anak. 9 nilai itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, kemudian kerja keras dan adil. Ya, pokoknya ada 9 nilai yang harus disosialisasikan secara terus-menerus kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita juga. Baik. Saya ingin ke Ibu Sri selaku pemerhati dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Kalau tadi pemaparan Ibu Ferry bahwa segala hal itu dimulai dari perempuan, bahkan dari rumah ya, sebenarnya dari perempuan. Tapi seberapa signifikan Ibu lihat gerakan-gerakan yang muncul untuk memerangi korupsi di Indonesia, utamanya dari SPAK? Saya melihat sosok perempuan ya, bahwa perempuan kalau dia menyampaikan sesuatu atau dia berkampanye itu lebih strategis. Gitu ya. Siapapun dia bisa ajak bicara. Tukang sayur saja dia bisa ajak bicara. Dan kalau kita berbicara di dalam rumah kan perempuan punya peran strategis untuk selalu bisa berkomunikasi, baik terhadap anak-anaknya, suaminya, keluarganya, tetangganya.
Saya melihat itu dan memang saya sangat mendukung SPAK. SPAK ini ya. Kenapa? Karena gerakan perempuan itu menurut saya sudah saatnya harus betul-betul dibangun dan bisa betul-betul mencapai tujuan. Oke, ini SPAK usianya berarti sudah 3 tahun ya? 3 tahun, ya April nanti 2018 4 tahun berarti 4 tahun. Dalam 4 tahun ini Ibu Sri lihat seberapa signifikan kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh SPAK ini bisa menyadarkan masyarakat untuk ikut memerangi yang namanya korupsi di Indonesia? Kalau saya melihat memang gerakan SPAK ini lebih banyak menyasar pada anak-anak. Anak-anak ya. Anak ya dan pemuda. Dan ini kan sebenarnya orang selalu mengetahui bahwa ini adalah pelanjut ya. Dan dengan melakukan gerakan ini kepada anak, kepada anak-anak, kepada pemuda, ini kan sangat efektif. Apalagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demokrasi. Di mana usia produktif mengalami peningkatan yang sangat tajam, yakni 50%. Dan tentunya ini butuh upaya agar mereka dipersiapkan untuk menghadapi. Anak-anak dan pemuda inilah yang nantinya akan ketika ditanamkan dari sekarang, nanti akan bisa mempersempit mungkin dan juga mengecilkan jumlah perilaku korupsi di Indonesia. Tapi Ibu Ferry, tadi Ibu Endang mengatakan bahwa ini programnya lebih khusus ke anak-anak dan remaja. Seperti apa program yang dilakukan di sini? Sebenarnya kita memang lebih pencegahannya lebih kepada anak-anak, perempuan, tetapi semua kita sasar juga ya. Tetapi kalau kita melakukan sosialisasi memang ada tahapan-tahapan, ada bagian-bagian yang berbeda cara memberikan sosialisasi. Nah, kita punya game dalam melakukan sosialisasi ya, mengkampanyekan perilaku anti koruptif, itu ada gamenya dan itu bertahap juga. Untuk anak SD, anak yang mulai bisa belajar membaca sampai dengan anak SMP lah ya, kita punya semai, itu 9 nilai. Jadi kita mengajarkan 9 nilai itu kepada mereka karena menurut kami memang dasar fondasinya itu ada di 9 nilai ini. Jadi ketika mereka mengerti, mereka paham, apakah kira-kira ke depannya mereka akan menjadi seorang koruptor dan lain-lain? Tentu saya pikir tidak ya. Nah, setelah itu kita juga punya Majo Junior. Dia lebih ke anak SMA sampai dengan anak-anak kuliah ya. Majo Junior 5 jodoh, jadi ada 5 kategori perilaku koruptif, anti korupsi dan lain-lain. Itu kemudian dengan pernyataan-pernyataan yang lebih ataupun pertanyaan yang lebih menyasar untuk anak-anak sekolah gitu. Nah, setelah itu untuk yang lebih umum, yang untuk ibu-ibu kita punya Put-Put LK, putar-putar lawan korupsi, kemudian ada Majo, kemudian ada arisan ya, modelnya seperti arisan tetapi pertanyaannya, pernyataan dan pertanyaannya itu memang seputar kehidupan yang ada di lingkungan kita. Tapi kita juga memunculkan satu lagi games yang terbaru, itu namanya Strata. Dia lebih pada menyasar pada dana desa. Jadi tetapi sebenarnya kita tidak menggurui ya. SPAK itu lebih sosialisasi, lebih memperlihatkan kenyataan-kenyataan yang ada selama ini, kemudian dikaitkan dengan perilaku kita, apakah itu sesuai atau tidak. Jadi lebih seperti itu. Itu yang kami lakukan selama. Dan itu dilakukan secara rutin. Aktivitasnya seperti berapa kali dalam sebulan atau setiap bulan atau seperti apa? Jadi gini, agen itu sebenarnya kita namakan dirinya agen ya. Agen itu untuk Sulawesi Selatan lebih 140-an orang. Itu mereka dilatih khusus oleh KPK memang, jadi disebut agen. Tetapi agen ini kemudian mempunyai relawan-relawan lagi. Jadi misalnya saya ada keluarga di rumah yang kemudian ikut juga melakukan sosialisasi seperti ini. Nah, itu jalan terus. Jadi kita selalu menggunakan setiap momen yang ada, setiap ada orang berkumpul dan lain-lain, itu selalu momen itu. Kalau awal memang kita melakukan itu dari rumah ya. Dari rumah, jadi misalnya saya sendiri mengajak suami, mengajak anak untuk bermain. Jadi mengenalkan perilaku anti korupsi. Setelah itu seperti yang Kak Sri ngomong tadi, bahwa perempuan itu mempunyai dia lebih luas, lebih banyak jangkauannya. Misalnya walaupun dengan tukang sayur di depan rumah lagi ngumpul, kita bisa menyampaikan ini. Jadi dengan teman-teman juga kita bisa menyampaikan ini di lingkungan kami. Baik, sebenarnya banyak program seperti itu. Tapi saya ingin ke Ibu Sri. Saat ini kan pemuda adalah harapan
bangsa. Mereka kedepannya akan menentukan apakah bangsa ini lebih banyak koruptornya atau tidak. Nanti pemuda akan menentukan. Seperti apa perilaku pemuda saat ini, saya ingin tanyakan ke Ibu Sri, tapi Ibu Sri boleh jawab usai jeda berikut ini. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Masih bersama dengan kami di Dialog Kompas pagi hari ini. Saya juga masih bersama dengan Ibu Sri Endang selaku pemerhati dari Sektor Anti Korupsi, dan juga masih ada Ibu Ferry di sini dari koordinator PAS Sulawesi Selatan. Saya tertinggal pertanyaan tadi berikut. Anda melihat saat ini pemuda sendiri dalam perannya memerangi korupsi seberapa sadar pemuda itu? Kalau saya melihat kan begal salah satu indikator bahwa gitu ya? Bukan cuma korupsi dengan cara-cara yang ini langsung ya, melakukan perampokan dan sebagainya ya. Ini bukan sesuatu yang baik kalau menurut saya. Belum lagi kalau kita berbicara ancaman narkoba, dan narkoba sudah betul-betul masif dan terus mengalami peningkatan. Ini juga terjadi. Dan tentunya banyak lagi hal-hal termasuk di dalamnya biang-biang ya, kalau mereka misalnya berbohong, itu kan sudah bagian indikator dari bahwa korupsi itu memang bisa saja terjadi di mana-mana kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dibiarkan seperti itu. Nah, berangkat dari situ tentu saya banyak memang melakukan upaya bagaimana agar teman-teman SPAK betul-betul bisa berekspresi, betul-betul bisa melakukan program-programnya, dan saya selalu mendukung. Saya juga tentunya harus membuat program itu ada di setiap instansi tentunya. Apalagi kalau selaku Kadis pun saya mendorong itu, dan memang baru-baru kita melakukan yang namanya Kema Bakti Pemuda. Itu kemudian saya menjadikan tema bahwa kita harus membangun gerakan pemuda jujur. Ya, pada saat nanti tanggal 9 ini saya rencana juga akan melakukan pengembangan pemuda dan membuat tema melalui pemuda jujur kita kembangkan pemuda. Artinya perlu memang kita antisipasi sebelumnya. Karena ke depan yang namanya korupsi ini kan sudah berakar, sesuatu yang kebiasaan dilakukan. Saya lawan dengan kebiasaan jujur. Tapi pemuda sekarang cukup sadar ke Ibu lihat bahwa kita memang saat ini sedang memerangi yang namanya korupsi di Indonesia? Saya kira sadar, tahu dan pasti ada upaya. Cuman kan keterjangkauan, akses untuk melakukan upaya itu kan terbatas. Ya minimal dari dia dulu lah, dirinya dulu. Kemudian orang-orang terdekat. Saya juga tidak langsung kamu harus jujur ya, kamu harus jujur, tidak seperti itu maksud saya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, dan tentunya yang saya juga berikan, minta materi itu untuk diberikan, yaitu bagaimana nilai-nilai lokal itu tetap dipertahankan. Karena nilai lokal ini menjadi benteng-benteng pertahanan ya. Karena itu kan persoalan bagaimana dia mempertahankan, ini kemudian bisa berhubungan sangat erat dengan perilaku-perilaku dan tentunya juga sikap. Ibu kan sebagai juga adalah Kepala Dinas Dispora ya, Dispora Sulawesi Selatan. Kalau di kantor sendiri apa hal-hal nyata yang dilakukan untuk memerangi, mengajak seluruh karyawan begitu untuk atau teman-teman di kantor untuk memerangi korupsi seperti apa Ibu? Saya lebih memulai dari rumah. Dari rumah? Iya. Ini yang paling penting ya. Dari rumah saya memang dari saya sendiri, bapak saya itu tentara, dan selalu hampir setiap hari mendengung-dengungkan, kamu harus jujur ya, kamu nggak boleh korupsi ya, gitu. Kamu harus disiplin. Dan itu kemudian saya turunkan ke anak-anak saya. Sekecil apapun yang kau lakukan, mau baik atau tidak baik, harus jujur. Dan terus-terus menularkan kemana-mana. Saya kira yang namanya perilaku baik, ucapan baik, itu kan lebih bagus lagi kalau ditularkan kemana-mana. Terutama orang terdekat. Di kantor juga Bu? Iya. Di kantor juga. Nah kalau misalnya dari SPAK sendiri melihat setelah misalnya ada beberapa dalam 4 tahun, hampir 4 tahun ya gerakan ini dilakukan, reaksi dari adakah perubahan positif kemudian dilihat? Sejak 3 tahun hampir 4 tahun ya SPAK berdiri, itu sebenarnya gerakan ini sudah banyak memberikan
inspirasi baik itu kepada pribadi maupun institusi-institusi ya, untuk melakukan perubahan-perubahan pribadi, bagaimana mereka kemudian jauh dari perilaku koruptif. Jadi itu kita mulai dari agen-agen sendiri, dan itu kelihatan nyata bahwa memang ada perubahan yang ya kalau bisa dibilang signifikan lah, yang jauh dari yang lalu, yang sebelumnya. Itu dari perubahan-perubahan perilakunya yang kemudian dari kita, dari agen SPAK itu sendiri sudah, misalnya saja ya, kita punya agen yang kalau dibilang kontraktor ya. Nah, dulu bagaimana perilakunya kemudian menerima segala segala misalnya ada proyek dan lain-lain itu dengan sesuatu. Nah, sekarang dia itu sudah mulai mengatakan tidak ketika ada proyek yang harus ada sesuatunya gitu. Dia sudah berani mengatakan tidak, dan memang ketika kita menjadi agen dan mau berubah, akan banyak zona-zona nyaman yang kita tinggalkan. Tetapi itu harus terjadi, karena itulah perubahan itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Jika kita ingin ke depannya memang lebih bagus lagi. Jadi, nah untuk Sulawesi Selatan tadi saya bicara institusi juga. Sulawesi Selatan itu kami punya Polwan yang menjadi pelopor Polwan-Polwan se-Indonesia gitu ya. Dia berani kemudian untuk melakukan beberapa perubahan di kantornya, dan syukurnya itu bahwa dia mendapat gayung bersambut lah ya dari atasannya, sehingga kemudian kalau kita bisa lihat sekarang di Polsek Panakukang, di Polsek Panakukang itu sekarang sudah menerapkan laci tanpa meja. Salah, meja tanpa laci. Benar. Jadi dipancing. Jadi di sana mejanya itu tidak punya laci lagi. Jadi ya seperti itu. Kemudian flyer-flyer kami SPAK itu sudah terpasang di arenanya. Jadi ya saya bilang bahwa gerakan ini banyak memberikan inspirasi kepada baik pelan itu tetapi pribadi. pasti nanti ya. Iya, itu yang kita harapkan. Iya, sudah dapat penghargaan. Iya, Pemprov juga sudah mendapat penghargaan. Jadi termasuk dengan Dispora itu juga kami banyak bekerja sama. Misalnya kegiatan yang tadi disebutkan itu juga melibatkan SPAK bersama dengan SPAK juga ya. Baik. Tapi Ibu, kalau Ibu lihat tantangan terbesar sebenarnya kita sekarang ini untuk bisa memerangi korupsi itu apa sih, Bu? Saya kira tantangan terbesarnya adalah memang soal kesadaran ya. Kesadaran. Dan tidak mudah melakukan awareness. Itu harus ada proses yang panjang. Kita tahu sendiri bahwa untuk masuk ke peduli nanti setelah sadar. Benar. Nah, yang pertama itu kalau saya sih melihat harus tahu dulu. Ada informasi, dia tahu. Dan setelah dia tahu, dia berpikir, ini harus saya pahami dengan baik atau bagaimana gitu. Nah, ini kan terjadi, ada namanya konsultasi, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan ini kan juga bertahap. Dia akan terjadi, ada semacam tanya jawab pada diri sendiri, dan kemudian akhirnya mempertanyakan kepada orang yang memberikan informasi. Setelah itu kan kemudian dia mencoba, dia eksperimen, dia latih dan seterusnya. Itu kan prosesnya juga. Dan kemudian lama-lama dia meyakinkan dirinya bahwa ini sesuatu yang baik. Saya harus menyadari, dan kalau ketika saya sadar, saya harus berbuat sesuatu dong. Itu akan muncul yang namanya action, atau dia peduli gitu. Dan memang ini bukan persoalan mudah. Dan apalagi kalau memang sudah ada di mana-mana, mengakar dan sebagainya. Harus memang membiasakan, apa yang dibiasakan, jujur. Menyadarkan dulu. Untuk mengerti perilaku jujur, baru bisa ya. Saya belajar dari rehabilitasi narkoba bagi pengguna narkoba. Itu jujur, itu diletakkan yang paling di atas. Ketika dia sudah masuk ke sana, sampai ke jujur. Ini kan orang di rehab itu 6 bulan, Mbak. Belum tentu 6 bulan juga dia tidak kembali lagi menggunakan. Dan memang kebanyakan itu nanti pada saat kelihatan bahwa dia sudah mulai jujur, barulah bisa dikatakan dia mendekati pulih. Itu saya melihat seperti itu, bahwa memang bukan persoalan mudah untuk orang masuk menjadi betul-betul jujur. Dia harus melalui proses yang panjang. Saat ini kan udah banyak yang melakukan, utamanya kalau sudah peringatan hari korupsi ya, akan banyak sekali demo dan lain sebagainya.
Cukup nggak sih meminta pemerintah untuk ini? Kalau tuntutannya menurut adalah pemerintah harus memerangi korupsi. Selalu seperti itu. kenapa selalu pemerintah, Mbak? Karena pemerintah mengelola uang. Oke. Tapi kita lupa bahwa hampir semua orang mengelola uang. Oke. Sehingga korupsi tidak bisa hanya kita tujukan kepada pemerintah, Oke. tetapi harus semua pihak. Oke. Harus semua pihak bekerja sama. Harus semua pihak melakukan upaya. Sehingga tidak lagi menuding siapa Iya. yang melakukan, siapa yang tidak melakukan. Karena jangan-jangan orang yang melakukan aksi juga belum tentu dia jujur itu. Baik. Jadi memang kembali dulu kepada diri masing-masing dan kita harus berupaya bersama-sama. Oke, baik. Ibu Ferry, harapan terbesar dari SPAK kemudian dalam peringatan Hari Anti Korupsi kali ini seperti apa? Untuk tema kali ini ya, sebenarnya jadilah inspirasi. Jadilah Inspirasi. Jadi ketika kita sudah mulai dari diri kita sendiri, Aha. kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, Aha. sehingga perubahan itu kemudian dari satu orang ke orang lain, itulah yang kita harapkan, perubahan, kemudian melihat nilai-nilai perilaku-perilaku anti koruptif yang ada pada diri kita, itu kemudian disebarkan ke satu orang dan setiap Oke, orang. jadi Seperti itu. inspirasi begitu Iya, ya. jadi Baik, inspirasi. terima kasih Ibu Ferry atas waktunya dan terima kasih Bu Iya. Sri Endang atas waktunya juga pada hari ini sudah kita berbincang bersama terkait dengan apa sih peringatan Hari Anti Korupsi. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa Kompas Iya. TV Tapi pagi hari sebelumnya ini. mungkin saya bisa mengajak Oke. semua yang ada di rumah untuk tanggal 10 nanti kita bisa hadir pada Car Free Day, Aha. tanggal 10 jam 6. Terus SPAK akan hadir di sana. Di mana? Di Car Free Day Boulevard. Boulevard, Jam oke. 6 pagi kita akan ada di sana bermain games, bagaimana gamesnya SPAK, bagaimana kita melakukan Oke. sosialisasi dengan games, kemudian ada merchandise yang akan kami bagikan, Oke. flyer-flyer juga. Hari Sabtu ya, Hari jam 6 Minggu. pagi. Hari Minggu jam 6 pagi Ya. di Car Free Day Day Boulevard Boulevard, ya. ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau kita mendengar tadi tema yang dibawa oleh SPAK tahun ini adalah jadilah inspirasi. Jangan menunggu orang lain untuk berubah. Coba kita berubah dari diri kita dan jadi inspirasi untuk orang lain juga berubah dan ikut memerangi korupsi di Indonesia. Kita akan kembali usai jeda berikut ini dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sulsel. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan mempersembahkan Malam Penganugerahan KPID Sulsel Award ke-12 tahun 2017 dengan tema Nasionalisme dalam Politik Tanpa Hoax, diselenggarakan Sabtu 16 Desember 2017 bertempat di Gedung Karempati Ngaloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sungai Tangkam, Makassar. Ada 10 kategori dan 6 kategori khusus yang dilombakan untuk stasiun TV dan radio di Sulawesi Selatan. Acara ini didukung oleh diberiakan oleh Clementine dan DB3 Voice, Gestar, Fahmi Syam.